Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melampirkan video tugas ujian tengah semester mitigasi bencana geologi. Nama Gusti Ananda Pratama, NIM 03071288123068. Daerah penelitian yang saya pilih adalah Desa Ketenong Jaya, Kecamatan Bidang Pelapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Pertama yaitu definisi dari bencana geologi. Apa itu bencana geologi? Berdasarkan definisinya, bencana geologi merupakan ketika kekuatan geologi secara alami seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan juga tanah longsor yang dapat menyebabkan penghancuran yang berdampak pada kematian di suatu daerah. Nah, untuk bencana geologi ini di Indonesia terdapat berbagai macam dan juga bagian dari bencana geologinya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bencana geologi yang ada di Indonesia. Nah, banyak sekali bencana geologi yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan juga angin tufan. Nah, gempa bumi ini sering terjadi di Indonesia, yang mana merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi dan juga secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng ataupun kerak bumi. Nah, selanjutnya adalah tsunami yang mana merupakan serangkaian gelombang air laut besar hingga menghantam pesisir dengan kecepatan tinggi. Terjadi karena adanya aktivitas di dasar laut yang disebabkan oleh lentingan lempeng di bawah laut. Nah, selanjutnya adalah seperti adanya kebakaran hutan, tanah longsor, banjir, dan lain-lain yang terjadi bencana geologi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kondisi kependudukan daerah penelitian yang saya lakukan adalah daerah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong. Di sini ditunjukkan dengan menggunakan indeks pembangunan manusia Provinsi Bengkulu dengan metode baru, yaitu dari tahun 2010 sampai 2019, yang mana grafik ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Grafik ini didapatkan di bps.go.id. Selanjutnya, untuk letak geografis dari daerah penelitian ini merupakan daerah yang terletak pada jalur Sesar Mayor Semangko yang jika dikaitkan dengan cekungan termasuk dalam cekungan Bengkulu. Nah, untuk jumlah penduduk dari daerah Lebong ini memiliki jumlah penduduk sekitar 671 KK dengan ekonominya sebesar 103.835 miliar. Nah, untuk lingkungannya seluas 66.748 hektar dan juga memiliki jumlah kecamatan sebanyak 13 kecamatan. Untuk keadaan geologi, daerah penelitian berada pada Desa Ketenong Jaya, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Nah, daerah ini terletak pada jalur Sesar Mayor Semangko yang jika dikaitkan dengan cekungan termasuk dalam cekungan Bengkulu dan masih termasuk dalam lingkup Bukit Barisan. Dilihat dari citra satelit, daerah ini memiliki topografi terendah 520 meter dan tertinggi adalah 1374 meter dengan arah dominan yaitu southeast sampai northwest. Nah, untuk daerah tersebut merupakan tempat berkembangnya sesar aktif Sumatera yang membuat daerah ini dapat dikatakan sebagai zona sesar utama. Berdasarkan klasifikasi Widyatmanti 2016, daerah ini termasuk dalam daerah berlereng curam. Permasalahan yang akan diangkat yaitu pemotongan bukit untuk akses jalan desa dan kemiringan lereng slope stability. Untuk saat ini, pengidentifikasian data elevasi menggunakan data DEMNAS, yang mana selanjutnya pendekatan yang akan mungkin dilakukan adalah pendekatan geoteknik yang mengenai keterkaitan terjadinya seperti slope stability, struktur, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk data saat ini saya menggunakan data dari Teknik Geologi Angkatan 2017, yaitu dari data M. Rizky Tanjung, yang mana data ini berada di Desa Ketenong Jaya, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan membahas mengenai slope dan juga mengenai kestabilan lereng.
Pada bahasan kali ini mengidentifikasi mengenai kestabilan lereng dan struktural erosional dari daerah telitian ini. Nah, metode yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahannya yaitu mengumpulkan beberapa peta citra Landsat dari tahun 2000 untuk melihat bahan perbandingan dengan peta citra sekarang. Dari bentuk morfologi daerah telitian, kemudian diperlukan peta geologi agar mengetahui formasi, pola, sebaran batuan, dan juga struktur batuan yang terbentuk di daerah tersebut. Lalu juga pentingnya dibuat peta kemiringan lereng agar dapat diketahui seberapa besar kemiringan lereng yang ada di daerah tersebut. Nah, dikutip dari data INARIX yang didapatkan dari website inarix.bnpb.go.id dapat dilihat bahwa bahaya longsor dari tempat telitian atau Kabupaten Lebong ini adalah sedang sampai tinggi. Maka dari itu analisa yang dibutuhkan adalah slope stability. Nah, untuk selanjutnya adalah penyusunan strategi pada bencana tanah longsor untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Kemudian mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Di sini fungsi drainase itu sangat dibutuhkan untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng. Selanjutnya adalah pembuatan terasering dengan sistem drainase yang tepat. Nah, drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang mana sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat khusus untuk lereng yang curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%. Sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, dan di bagian dasar ditanami oleh rumput. Nah, selanjutnya adalah mendirikan bangunan dengan fondasi yang cukup kuat, serta melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Nah, terakhir adalah pengenalan daerah rawan longsor, agar nantinya bisa meminimalisir terjadinya resiko bencana longsor di daerah ini. Nah, untuk asuransi yang saya pilih adalah berasal dari PT Aksa Mandiri, yang mana salah satu layanan asuransi yang dapat melayani asuransi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk perusahaan ini melakukan tindakan yang sangat proaktif dan juga pendataan secara langsung untuk nasabahnya yang terkena dampak bencana seperti tsunami, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Nah, perusahaan Aksa Mandiri adalah perusahaan yang dapat membantu nasabahnya yang mana terkena bencana alam, sehingga bantuan yang didapat akan menjamin kesejahteraan bagi nasabah perusahaan ini. Kemudian terdapat 6 macam prioritas dalam pemerintahan untuk menangani pengolahan bencana dan pembiayaan resiko bencana, yaitu pertama adalah melindungi BMN dan BMD. Kemudian melindungi rumah tangga dan masyarakat yang terpapar bencana, khususnya rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya adalah memulihkan kehidupan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana. Kemudian mendorong peran Pemda, pemerintahan daerah, masyarakat, dan swasta dalam pembiayaan resiko bencana. Selanjutnya mengembangkan pasar asuransi domestik, dan terakhir melindungi keuangan negara.